Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu bagi kami. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Tuhan, tolonglah kami, berikan kepada kami hati untuk mengasihi Engkau, sehingga setiap kebenaran yang datang kepada kami dapat kami terima dengan baik. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Pada bagian ini Allah sedang berurusan dengan orang-orang yang hanya menjalankan atau orang-orang yang berurusan dengan kegiatan-kegiatan agamawi sebatas upacara-upacara semata. Bahwa ada orang berpikir bahwa mengikuti upacara-upacara keagamaan itu telah cukup untuk membuktikan dia sebagai anak Tuhan. Tetapi pada Mazmur 50 ayat yang ke-14 ini sesungguhnya tidak demikian. Bahwa orang-orang yang merasa puas terhadap kegiatan-kegiatan atau melakukan atau berurusan dengan upacara-upacara keagamaan itu sendiri, justru Tuhan tidak menjadi senang dengan pribadi yang demikian. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang menjalankan agama sebatas hanya hukum dan upacara. Allah tidak menghargai konsep dan nilai yang demikian. Maka kalau kita belajar bagaimana sebenarnya Allah dari sedia kala dalam perjanjian lama, ada sebuah pernyataan perjanjian antara umat Allah dan Israel, di mana mereka mengakui kedaulatan kekuasaan Allah. Mereka mempercayai Allah itu dengan segenap hati mereka. Mereka mempercayakan pribadi mereka kepada Allah. Dimulai dari situ sebenarnya sudah pada umat-umat Allah sudah berjalan pada rel yang ditetapkan. Tetapi dengan perubahan-perubahan kemudian yang terjadi, maka cara pandang yang demikian berubah. Orang merasa puas kalau sudah menjalankan upacara-upacara keagamaan saja, atau hanya mengerti memahami sebatas hanya hukum-hukum upacara keagamaan saja. Tidak cukup demikian. Itu sebabnya kalau kita belajar dari bagian ini, dalam perjanjian baru pun ada sebuah kisah tentang Marta dan Maria. Mereka adalah dua orang yang melakukan kegiatan yang berbeda ketika Allah hadir bersama dengan mereka. Marta adalah seorang yang sibuk melakukan kegiatan-kegiatan seolah-olah itu adalah ibadah. Tuhan Yesus hadir di rumahnya, mereka mempersiapkan segala sesuatunya, ada aktivitas yang dikerjakan seolah-olah mendukung bagi pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi pada bagian akhir dalam ayat itu bukanlah sesuatu yang diperkenan. Adalah Maria yang duduk di kaki Yesus, memberikan telinga untuk mendengar apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan. Sesungguhnya demikianlah hidup kekristenan kita. Tidak hanya sekedar puas dan bangga hanya melakukan kegiatan
agamawi semata, hanya sebatas hukum upacara saja, tidak. Tetapi mari kita memberikan atensi, memberikan perhatian, memberikan telinga kita untuk mendengar terhadap perkataan-perkataan dari Tuhan itu sendiri. Artinya Allah ingin membimbing kita tidak hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi juga diharapkan menjadi pelaku-pelaku dari apa yang didengar itu. Saya berharap kita semuanya hidup sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan, dan mari persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.